Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah, amma ba'du. Sahabat Al-Fauzan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kami akan mengupas sedikit beberapa trik agar kita bisa hidup bahagia. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini dengan segala macam aktivitas, profesi, keadaan, jabatan, dan status sosial, pasti mereka menginginkan hidup bahagia. Siapa saja yang kita tanya kepada mereka, apakah Anda ingin hidup bahagia? Maka mereka pasti menjawab, benar, saya ingin hidup bahagia. Tapi tidak semua orang yang menginginkan kehidupan bahagia itu mengetahui cara, menyadari bagaimana cara kita meraih kebahagiaan itu. Ada di antara mereka menganggap bahwa jabatan yang tinggi adalah sarana satu-satunya untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada di antara mereka beranggapan mengumpulkan harta yang banyak itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai macam pemikiran-pemikiran orang tentang cara memperoleh kebahagiaan itu benar, tapi mereka lupa dengan perkara-perkara yang lebih urgent, yang lebih penting daripada perkara itu. Ketika kita mengatakan jabatan membuat kita bahagia, betul, tapi tidak mutlak jabatan mengantarkan kepada kebahagiaan. Ada perkara-perkara penting yang perlu kita perhatikan sehingga hidup kita ini terasa bahagia, kita jauh dari rasa kurang, kita jauh dari kegelisahan. Yang pertama adalah selalu bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Wa may yashkur fa innahu yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur dan memperoleh syukur itu untuk dirinya sendiri. Ketika kita memiliki ekonomi tinggi, kita bersyukur, alhamdulillah. Ketika kita memiliki tingkatan ekonomi biasa-biasa saja, tapi ada rasa syukur dalam hati kita, kita tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita tidak berangan-angan memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang lain. Maka saat itulah ketenangan akan hadir dalam diri kita. Bersyukur dengan segala pemberian Allah kepada diri kita. Bersyukur ini akan mengantarkan kita kepada kasih sayang Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, lamut tauqid. Siapa yang yakin bahwa apa yang dia rasakan saat ini adalah pemberian Allah, apa yang dia miliki saat ini adalah tanda kasih sayang Allah, segala apapun yang dia nikmati adalah pemberian-pemberian Allah. Ketika dia kaya, dia tidak menganggap bahwa kekayaan ini murni karena jerih payahnya, karena dia orang yang cerdas, karena dia yang pandai mencari nafkah, dia pandai berdagang, dia pandai berbisnis. Tapi dia yakin semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. La azidannakum. Allah akan berikan tambahan nikmat. Dan yang paling penting dari tambahan nikmat itu tidak hanya jumlahnya saja, tidak hanya kuantitasnya saja, akan tetapi yang paling berarti dari seluruh nikmat itu adalah keberkahan yang selalu mengiringi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang menginginkan anak, keturunan, dan lain sebagainya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang solih. Kemudian ketika itu Allah berikan anak kepadanya, tapi Allah cabut keberkahan dari anak itu, maka anak itu akan menjadi bumerang bagi kita di tengah-tengah masyarakat. Anak itu akan membuat kita malu, anak itu akan berbuat sesuatu yang memalukan kita sebagai orang tuanya. Tapi berbeda ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan pada anak, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang selalu taat kepada kedua orang tuanya, anak yang selalu tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betapa banyak orang meminta harta, ya Allah, karuniakanlah kepadaku rizki, karuniakanlah kepadaku harta, ya Allah, lancarkan usahaku. Kemudian Allah berikan rizki kepadanya, Allah berikan harta kepadanya sesuai apa yang ia minta. Tapi ternyata harta itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang paling penting di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah rasa syukur, sehingga rasa syukur itu akan mendatangkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian yang kedua, yang paling penting untuk selalu hadir dalam kehidupan manusia sehingga dia akan mampu mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, ketenangan, yaitu istighfar. Selalu memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kehilapanku, kesalahanku, kelalaianku. Dia sadar bahwa dirinya ini adalah makhluk yang tak pernah luput dari kesalahan. Dia sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang kecil yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa ketika seorang hamba datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa seluas apapun, sebanyak apapun, setinggi apapun, kemudian dia datang kepada Allah, Rabbighfirli, 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 ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku, ya Allah. Maka Allah akan datang kepadanya membawa ampunan seluas dosa yang pernah dia perbuat. Kemudian siapa yang selalu menghadap kepada Allah, dia selalu menghadap kepada Allah, dia sujud ruku di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia meminta ampun, astaghfirullahalazim, dia ingat setiap dosa, kesalahan, kehilapan yang ia lakukan, kemudian dia iringi dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Dia ingat dia pernah mencaci orang lain, dia beristighfar, astaghfirullahalazim. Dia pernah mengambil hak orang lain, dia istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian setelah dia istighfar, meminta ampun kepada Allah, dia sodorkan hajatnya kepada Allah, dia minta keperluannya, dia minta hajatnya, cita-citanya, maka Allah pasti akan kabulkan. Ini adalah keajaiban istighfar. Siapa yang meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Dan setiap kali dia minta ampun kepada Allah, dia memohon hajatnya, cita-citanya, harapannya, maka Allah akan kabulkan apa yang dia minta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib